Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf Maulana Rizky dari kelas 1C dan MPM saya 2410630500148. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek logika matematika dan himpunan sebagai berikut. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Itu tunjukkan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus titik plus n sama dengan n dalam kurung n plus 1 dalam kurung tutup per 2 untuk n lebih dari 91. Kita sini masuk ke bas induksi. Langkah pertama itu kita bas induksi adakan n yaitu 1, berarti 1 sama dengan 1 plus 1 per 2 sama dengan 2 per 2 dengan 1 itu nanti benar ya. Berarti ini akan dibuktikan, kita akan membuktikan bahwa n plus 1 itu benar. Jadi 1 plus 2 plus 3 plus titik plus n sama dengan n plus 1 n plus 1 plus 1 per 2. Di sini buktinya ada dapat 1 kali 2 ada tambah titik tambah n tambah n plus 1 sama dengan n plus n plus 1 sama dengan n plus 1 per 2 tambah n plus 1 itu sama dengan n plus 1 per 2 tambah 2 n plus 1 per 2 dengan n plus 1 tambah 2 tambah 2 per 2. Sini kita masukkan ininya n tambah 2 tambah n per 2 tambah 2 n plus 1 per 2 dengan n pangkat 2 tambah n tambah 2 tambah 2 per 2 itu dengan n pangkat 2 tambah 2 dengan n pangkat 2 tambah 3 tambah 2 per 2 sama dengan n plus 1 n plus 2 per 2. Hasilnya n plus 1 n plus 1 tambah 1 per 2 terbukti. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada tunjukkan 1 plus 3 plus 5 plus titik plus yang kurang 2 n 1 sama dengan n pangkat 2 itu bilangan positif. Kalau pertama itu sama kayak di nomor soal nomor 1, kita masukkan basis induksi itu andaikan n nya itu 1, berarti 1 sama dengan itu pangkat 2 sama dengan 1 itu benar. Di sini kita akan membuktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2n plus 1
tambah 2 N plus 1 kurang 1 dengan N plus 1 tambah 2. Buktinya itu 1 tambah 2 tambah 5 tambah titik tambah 2N min 1 tambah 2N plus 1 kurang 1 dengan N tambah 2 tambah 2 N plus 1 2 plus 1 kurang 1 terus itu hasilnya N tambah 2 tambah 2N plus 1 itu hasilnya N plus 1 itu 2 ya. Baik, kita masuk ke soal ketiga, itu buktikan bahwa untuk setiap N anggota bilangan netral, jumlah bilangan ganjil pertama N adalah N pangkat 2. Di sini kita akan membuktikan 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2N min 1 itu sama dengan N pangkat 2. Di sini langkah pertama seperti soal sebelumnya, kita akan menghubungi basis induknya dulu. Misal andaikan N itu 1, berarti 1 sama dengan 1 pangkat 2 itu 9. Terus kita ambil angkanya, angka induksi itu kita ganti N nya itu jadi K, berarti 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 2K min 1 plus 2K plus 1 min 1 dengan 2 tambah 2K plus 1. Sini kita akan asumsikan asumsi K tambah 2 tambah 2. Baik, kita masuk soal nomor 4. Di sini ada buktikan bahwa untuk setiap N anggota bilangan netral itu 1 plus 2 plus 3 plus titik plus N sama dengan N yang kurang N plus 1 per 2. Di sini kita masuk ke basis induknya dulu seperti tadi. Untuk andaikan N nya itu dengan 1, berarti 1 sama dengan 1 plus 1 per 2 sama 2 per 2 dengan 1. Nah, sini kita ambil angka induksinya itu, di sini N nya itu diganti sama K, berarti 1 plus 2 plus 3 plus 7 plus K dengan K dengan K plus 1 per 2. Kita sini buktikan bahwa N sama dengan K plus 1, berarti 1 plus 2 plus 3 plus K plus K plus 1
dengan K dalam kurung K plus 1 per 2 tambah K plus 1. Sederhananya itu ya, kita lakukan sederhananya jadinya K dan kurung K plus 1 per 2 plus K plus 1 dengan K plus 1 tambah 2 K plus 1 per 2 dengan K plus 1 K plus 2 per 2. Di sini hasilnya terbukti. Baik, kita masuk ke soal nomor 5. Di sini ada buktikan bahwa untuk setiap n anggota bilangan nekat itu 2n lebih dari sambungan n plus 1. Seperti soal sebelumnya, di sini kita ada 3 angka, ada basimusi, ada angka musi, ada buktikan. Di sini kita ambil basimusi itu n itu sambungan 1. Berarti 2 pangkat 1 sama 2. Kalau n plus 1 itu 1 plus 1 sama 2. Jadi 2 pangkat 1 lebih dari dengan 1 tambah 1. Benar. Terus kita isi angka musi, kita ambilnya di sini. Jadi 2 K lebih dari sama dengan K plus 1. Sini kita buktikan untuk n sama dengan K plus 1. Sini kita masukkan ini 2 K plus 1 dengan 2 kali 2 K. Kita asumsi 2x 2k ini sama dengan 2x k plus 1 dengan 2k plus 2. Sini karena 2k plus 1 lebih dari karena 2k plus 2 menjadi sama dengan k plus 2. Maka ini k 2k plus 1 menjadi sama dengan k plus 1 tambah 1. Itu berarti n sama dengan k plus 1 ya. Di sini kita masuk ke soal nomor 5. Di sini ada tunjukkan bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah titik tambah 2n sama dengan 2n plus 1 kurang 1 itu merupakan bilangan positif. Semua bilangan ini bilangan positif. Di sini seperti biasa ada basimusi dan seterusnya. Di sini basimusi itu ada n sama 0, berarti itu 2 pangkat 0 kita masukin ini ya. 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 kurang 1. Berarti di sini 1 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Berarti benar. Sini ada rangkaian bersih itu sama
seperti hipotesis induksi andaikan n lebih dari sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah titik tambah 2 n sama dengan n S1 itu benar. Di sini kita akan dibuktikannya itu ada P n S1 2 pangkat 0 tambah 2 tambah 2 tambah titik tambah 2n tambah 2n plus 1 dengan 1. Kita sini akan membuktikan itu 2 pangkat 0 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2n tambah 2n 1 sama dengan 2n plus 1 plus 1 tambah 2n plus 1 sama dengan 2n plus 1 tambah 2n plus 1 tambah 1 2 kali 2 n plus 1 plus 1 ini 2n plus 2 kurang 1 ya bukti. Ini kita masuk ke soal nomor 6. Sini kita ada A, ini itu dalam ada 2, 4, 6, 8, 10, B itu 4, 10, 14, 14. Di sini A dan B nya itu berapa? Jadi sini kan kita tahu kalau ditulisnya itu A tulisan B adalah XX X anggota bilangan A dan X anggota bilangan B. Berarti A tulisan B nya itu 4 dan 10. Baik, kita masuk ke soal nomor 7. Di sini kita ada A nya itu di dalam ada 258, B nya itu ada 7522. A gabungan B itu tanda-tanda. Berarti ini kan kita tahu A gabungan B itu setiap X anggota bilangan A atau X anggota bilangan B. Berarti ini kita tahu A gabung B sama dengan X ini 2, 5 kita masukin yang ada di dalam sini 2, 5, 7, 8 dan 12. Baik, di sini kita masuk ke soal nomor 8. Di sini ada buktikan dalam tabel kebenaran negasi P dan I diunifikasi dari negasi P atau negasi I itu merupakan tautologi. Di sini P itu DNS P dan I.
S D D density S D S D negasi P atau negasi Q D. Ini kita masuk ke negasi P dan ini dikasih atau dikasih ini dikasih nah dikasih ini ya, berarti nah kronologi. Baik, di situ kita masuk ke soal 9. P dimutasi P maka Q dan Q maka P. Tunjukkan tabel kebenarannya. Ini sini P itu B S DS P dimutasi S D maka Q S D Baik, di sini kita masuk ke soal nomor 10. Di sini buktikan P dan negasi P itu merupakan kontradiksi dalam tabel kebenaran. P dan negasi P dan negasi P berarti ini kita sini kita masuk ke soal nomor 11. Itu ada untuk setiap X anggota universal itu Px maka Px. Dan premis kedua, untuk setiap X anggota universal merupakan negasi Px. Kesimpulannya, untuk setiap X anggota universal itu negasi Px. Kita akan membuktikan untuk setiap X anggota universal X maka ini 2 sini kita ada dibandingkan ini juga sama juga yang di ketiga kita ambil sembarang mereka universal. Waktu itu kita ambil X maka X
spesifikasi. Lorentz. Sini kita dapat kesimpulannya untuk menggunakan bahasa itu apa konteks nomor 6 lalu Lorentz. Baik, di sini kita masuk ke soal nomor 12. Untuk setiap X anggota universal itu Px, untuk setiap premis kedua itu untuk setiap X anggota universal itu Qx. Kesimpulannya PA dan QA. Itu angka pertama kita ini ulang untuk setiap X anggota universal itu Px. Yang kedua untuk setiap X universal itu Ix. Ini digunakan itu kita ambil sembarang. A anggota universal asumsi anggota dalam PA 1, 2, 3 sama spesifikasi. Jadi simbolnya operasi of shining and baik, di sini kita masuk ke soal nomor 13. Sini masih soal pembuktian. Ada 3 premis di sini, P maka Q, P maka R. Premis ketiga negasi Q atau negasi R, kesimpulannya itu negasi P. Kita sini itu P maka Q, dua P pakai sama 2 sini kita pakai sifat, kita ambil nomor 1 sifat kontrapositif, berarti negasi Q maka negasi P itu angka dan nomor 5 kita juga pakai ini kontrapositif, jadi negasi jadi kesimpulannya itu negasi P itu ada di atas. Oke,
sifat dua kasus Baik, di sini kita masuk ke soal nomor 14. Di sini ada tunjukkan bahwa P atau P dan Q diimplikasi dari P dan Q. Di sini kita tunjukkan yang pertama itu kita masukkan ini, kita masuk ke sifat proposisi ekuivalen, jadinya P atau P dan Q dikasih yang kedua, angka kedua kita masuk ke sifat distributif yang jadinya P atau P dan P atau Q. Yang ketiga kita masuk ke sifat identitas yang jadinya P dan P atau Q identitas. Yang keempat kita masuk ke sifat komutatif yang jadinya itu P atau P dan Q. Langkah terakhir ini jadinya ini jadinya P dan Q itu kemudian baik, di sini sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Di sini kita akan membuktikan untuk setiap x anggota universal itu Px maka Qx. Yang kedua, untuk setiap x anggota universal Qx maka Rx. Kesimpulannya untuk setiap x anggota universal Px maka Rx. Di sini kita tulis itu setiap x anggota universal Px maka X. Yang kedua, untuk setiap x universal x ini sama diberikan. Langkah ketiga itu kita ambil sembarang, yaitu asumsi ambil sembarang A anggota universal. Kita ambil sembarang di A maka RA. Ini dua maaf, ini kita ambil PA maka Kia dulu. Sifat spesifik. Yang kedua kita ambil sembarang di nomor 2 itu di A maka R A 2 3 spesifikasi. Yang kedua itu kita pakai sifat silogisme yang jadinya itu PA maka R A 4 5 Jadi kesimpulannya untuk setiap x
anggota universal X serta Rx itu nanti sifat lima generalisasi. Baik, di sini kita masuk ke soal nomor 16. Di sini ada argumen P atau Q, P maka R, kesimpulannya Q atau R. Di sini kita P atau Q, P maka R, yang ketiga itu kita pakai sifat ekuivalensi logika yang jadinya negasi P maka I. Yang keempat kita pakai sifat kontrapositif yang jadinya negasi R maka negasi B. Kelima itu kita pakai sifat silogisme atau transitif yang jadinya adalah negasi R maka I. Sini sifat 6 itu R atau Q, kita itu pakai sifat ekuivalensi logika. Jadi kesimpulannya Q atau R itu kita pakai sifat Baik, di sini kita masuk ke soal nomor 17. Di sini kita akan membuktikan P diimplikasi dari Q, P kesimpulannya Q. Di sini valid atau tidak? Di sini P diimplikasi dari Q, kita tulis ulang, diberikan P diberikan yang ketiga, sini kita memakai sifat ekuivalensi logika yang dulunya P maka Q dan Q maka P. Satu yang keempat kita pakai sifat impartikular yang jadinya itu P maka Q. Ya. Jadi itu kesimpulannya Q. Pakai sifat modulus monomer. Baik, di sini kita masuk ke soal nomor 18. Di sini ada P maka S, I maka S, R maka S, P atau Q atau R, kesimpulan itu S itu valid atau tidak. Di
Di sini kita sudah menulis ulang 1, 2, 3, 4. Di sini kita memakai sifat ekuivalensi logika yang jadinya itu negasi P atau S. Lalu itu negasi I atau S dulu negasi R atau S. Udah. Terus yang ke-8 itu kita pakai sifat optioning N yang jadinya itu dikasih P atau S dan dikasih I atau S dan dikasih F atau S atau 27 5 6 7. Oh, kali ini sebenarnya kita pakai sifat distributif yang hasilnya itu negasi P atau negasi I, negasi P dan negasi I dan negasi R atau S. Ini 8 ini 10. Ini kita pakai sifat De Morgan yang dulu itu negasi P atau I atau R atau S. Ini dan 11 itu kita pakai sifat sama seperti ini ekuivalensi logika yang hasilnya itu P maka P atau Q atau R maka S. Kita kesimpulannya itu S 4 dan 11. Oke, implikasi terbukti. Baik, jadi kita masuk ke soal nomor 19. Di sini ada untuk setiap X anggota universal itu PX, dan yang kedua untuk setiap X anggota universal itu QX. Kesimpulannya itu untuk setiap X anggota universal itu PX dan QX itu valid atau tidak. Yang pertama itu kita masuk ke yang ketiga itu kita ambil sembarang. Sembarang A anggota universal. Yang keempat itu kita memakai sifat spesifikasi yang sebenarnya itu di PH itu kita selanjutnya itu kita pakai sifat optioning N yang hasilnya itu RA dan
Jadi kesimpulannya itu untuk setiap X anggota universal itu Px dan Qx itu oke. Kita buka. Baik, di sini kita masuk ke soal yang terakhir. Di sini ada untuk setiap X anggota universal itu Px atau Qx. Yang kedua itu untuk setiap X anggota universal itu negasi Px. Kesimpulannya untuk setiap X anggota universal itu Qx. Di sini yang pertama untuk setiap X anggota universal X atau Qx. Yang kedua itu untuk setiap X anggota universal itu si X. Langkah ketiga, kita masukkan ambil sembarang. A anggota universal. Yang keempat, di sini kita masuk ke sifat spesifikasi yang jadinya itu PA atau IA. Satu. Dan kelima itu kita masih ke spesifikasi yang jadinya itu negasi PA. Yang keenam itu kita masuk ke eliminasi kemungkinan yang jadi itu di A. Jadi kesimpulannya di sini untuk setiap anggota universal itu di X. Jadi general